Baik, Pak Budi, terima kasih waktunya. Izin menyapa Bapak-Bapak sekalian, Pak Rudolf, Polimpung, ya, Pak Setio, ya, dari MUKI, Pak Polimpung dari PGPIP, ya, kita dan juga Pak Dedi Marsiano dari Ubaya, Bapak Ibu sekalian, semua peserta webinar pagi ini, alhamdulillah senang kita bisa bersilaturahim pada kesempatan pagi menjelang siang ini. Tentu saja ini adalah suatu kenikmatan bagi kita. Satu kenikmatan yang mana barangkali tidak mudah kita untuk bisa bertemu live langsung. Karena inilah fakta yang kita hadapi sekarang, pandemi. Sebagaimana topik webinar pagi ini mewaspadai investasi ilegal di masa pandemik. Pandemik COVID-19 ini satu hal yang kita tidak pernah harapkan kedatangannya, tapi ini pemberian Tuhan Yang Maha Esa. Pemberian Tuhan Yang Maha Esa, kita menghadapi pemberian itu sebagai satu situasi yang mana kita harus menyikapi kondisi-kondisi yang mana kita tidak boleh bersosialisasi secara dekat, kita harus protokol distancing, menjaga protokol krisis, pakai masker, dan kita melakukan kegiatan produktif, ya, sedapat mungkin mengisi, menyiasati fakta yang kita hadapi ini. Saya kira Bapak Ibu, topik yang ditawarkan oleh Pustaka Lewi yang dikomandani Pak Marvin Warren Patikawa ini sangat tepat ini untuk kita jadikan media untuk sama-sama belajar. Pada kondisi kita menyikapi pandemi, yang mana kita harus physical distancing, maka aktivitas kita banyak dimediasi oleh gadget, oleh media. Nah, tentu saja pemanfaatan utilisasi gadget itu menjadi sangat penting. Kita memiliki smartphone, tapi kita jangan sampai kalah smart sama teleponnya. Nah, jangan hanya teleponnya yang pinter, ya, orangnya kita juga harus pinter. Walaupun kita ini sudah kepala 4, kepala 5, generasi kolonial, jangan kalah sama generasi milenial. Mungkin banyak juga yang hadir di sini, mohon maaf, barangkali ada ya generasi milenial juga. Kita sama-sama belajar. Jadi kalau Bapak Ibu ditawarkan topik oleh Pustaka Lewi mewaspadai investasi ilegal, saya akan masuk pada apa itu investasi. Tapi sebelum masuk ke investasi itu, saya ingin sampaikan pengantar dulu. Tolong slide berikutnya. Nah, ini barangkali bisa menjadi pengantar untuk diskusi kita. Kita bicara investasi ini, kalau di slide ini sebagai satu pendekatan Bapak Ibu sekalian. Sebagai satu pendekatan, karena mau tidak mau, kita hidup membutuhkan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi. Dengan kebutuhan pokok yang terpenuhi, makan, minum, tempat tinggal, maka kita bisa, insya Allah kita dapatkan kesehatan dan kita bisa ibadah. Nah, pemenuhan kebutuhan sehari-hari itu, kalau kita memiliki pendapatan 100%, kira-kira tidak lebih dari 40%.
Jadi kalau penghasilannya 10 juta, ya kira-kira 4 juta. Nah, atau 4 juta ini mungkin cukup ya untuk kebutuhan sehari-hari, kebutuhan pokok. Tapi kalau pendapatannya 4 juta, ya memang harus terserap habis ini. Atau bisa berhemat, itu disiasati. Tapi begini Bapak Ibu, karena tadi info dari Pak Budi Waluyo, peserta ini 40 tahun ke atas, saya yakin kebanyakan sudah memiliki pendapatan yang cukup. Maka bagaimana mengelola pendapatan penghasilan itu secara cerdas? Ya, itu 40% digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, kebutuhan pokok. Lalu kebutuhan pokok ini kan tidak semuanya bisa dibeli secara tunai. Misalnya rumah. Ya. Rumah ini kan harganya tidak murah. Sehingga harus datang ke bank, harus datang ke lembaga jasa keuangan untuk mendapatkan pembiayaan, mendapatkan kredit. Angsuran daripada pembiayaan dari itu, bank atau lembaga jasa keuangan itu diusahakan maksimal 30%. Maksimal 30%. Kalau lebih berat nanti. Jadi 40% untuk kebutuhan pokok, 30% untuk mengangsur. Sudah terserap 70% dari pendapatan kita. Pendapatan Bapak Ibu sekalian. Yang 30%, 10% digunakan untuk dana sosial, derma, ya. Bersedekah, ya, untuk saudara-saudara yang membutuhkan. Lalu tersisa 20%, ini yang kita gunakan untuk investasi. Ya. Investasi ini diusahakan bukan sekedar sisa, ya, bukan sekedar sisa, tapi bagaimana kita belajar menyisihkan, ya, dialokasikan. Ada alokasi khusus untuk kita berinvestasi. Nah, kalau kita bicara mengenai investasi, untuk apa kita berinvestasi? Slide kedua ini apa? Bisa disampaikan. Tujuan berinvestasi adalah untuk mempersiapkan masa depan. Ya, mempersiapkan masa depan yang lebih baik karena kebutuhan-kebutuhan pada yang akan datang itu tidak bisa dipenuhi sekaligus, sehingga dibutuhkan proteksi untuk memenuhi kebutuhan yang akan datang. Untuk mengantisipasi kenaikan harga, ya, ini juga perlu buat satu rencana, perencanaan yang cukup. Nah, kemudian dalam pelaksanaannya, tadi kita sudah fokus bahwa investasi itu adalah bagian dari cara kita mengelola keuangan kita. Jadi kita fokus membicarakan mengenai investasi. Untuk apa investasi? Untuk memenuhi kebutuhan kita yang akan datang. Ya. Mungkin next, ya. Itu tujuan investasi. Kemudian untuk ini pentingnya investasi, ya. Dalam berinvestasi tentu saja kita perlu cerdas, ya, perlu cerdas dalam melakukan investasi. Cerdas di sini kita tahu, ya, kita tahu dan tidak mudah tergiur, ya, tidak mudah tergiur tawaran-tawaran investasi seperti yang disampaikan Pak Rudolf tadi, SMS ataupun apa harus disikapi dengan cerdas. Saya juga sering mendapatkan SMS, Pak. Lelang, LM 100 gram. Infonya harganya hanya 35 juta. Wah, seneng kan? Kalau kita mikir cepat, tanpa berpikir panjang, hanya mikir manfaat, tanpa memikirkan risikonya, ya, kita mungkin, wah, ikut. Padahal nanti kalau ikut, kita begitu menghubungi nomor itu, bisa jadi disuruh store untuk jaminan ikut lelang. Jadi semua itu perlu dicermati dengan baik. Kalau harganya terlalu murah, ya, imbalannya terlalu tinggi, ini tanda-tanda, ya,
tanda-tanda bahwa tawaran investasi itu tidak normal, tidak wajar. Ya, penyebab utama kenapa ada tawaran investasi ilegal nih? Karena mereka para aktor ini melihat masyarakat memang suka dengan iming-iming bunga atau imbal hasil yang tinggi. Ya. Yang kedua memang karena belum paham. Kenapa belum paham? Ini memang ya kita proses, kita sama-sama belajar. Di sini OJK itu salah satu fungsinya memang tugas edukasi dan perlindungan konsumen, termasuk memberikan literasi mengenai produk jasa keuangan. Ya, selain masyarakat yang literasinya masih rendah, bisa jadi masyarakat juga tergiur oleh apa yang dilakukan oleh aktor tadi, oleh pelaku, dengan menggunakan nama-nama tokoh agama, ya, tokoh masyarakat, dicatut, disebutkan di dalam media promosinya, secara online ataupun secara manual dicetak. Ada Thomas, tokoh masyarakat, ada tokoh agama. Nah ini hendaknya masyarakat tidak gampang percaya, harus dicek, ya. Tidak mudah percaya, walaupun mungkin diajak artis, artisnya itu hanya untuk pancingan saja, ya. Karena masyarakat, ya, tertarik oleh tawaran investasi ilegal ini, tentu saja ya bisa mempengaruhi, ya, masyarakat menjadi kurang percaya pada produk jasa keuangan. Itu sisi lain. Selain masyarakat itu juga menjadi tidak mendapatkan apa yang diharapkan. Selanjutnya, kami di OJK memiliki data literasi yang masih relatif rendah itu, ya. Literasi keuangan adalah pemahaman mengenai, next slide, pemahaman mengenai produk jasa keuangan itu dalam rangka memenuhi kebutuhan setiap anggota masyarakat. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, indeks literasi keuangan, ya, pemahaman terhadap produk jasa keuangan ini memang ada peningkatan. Bapak Ibu bisa lihat di slide, 2013 tingkat literasi keuangan itu hanya sebesar 21,8%. 2013. Tahun lalu survei literasi itu literasi terhadap produk jasa keuangan sudah mencapai 38%. Ya, cukup tinggi kenaikannya. 38% bagus, ya. Tetapi apabila dibandingkan dengan inklusi itu penggunaan, ya, masyarakat yang sudah membeli, ya, menggunakan produk jasa keuangan itu sekitar 76% pada tahun 2019. Nah, ini ada jarak, ada gap. Literasinya 38%, tetapi inklusinya sudah mencapai 76%. Ya. Ini yang menyebabkan hal-hal yang pada prakteknya ada beberapa kejadian, kemudian para pembeli produk jasa keuangan kurang mendapatkan atau kurang care mengenai risiko atas produk jasa keuangan itu. Sehingga salah satu case-nya menjadi ada semacam konflik antara LJK dengan konsumen. Untuk itu OJK juga membuka diri bagi masyarakat luas untuk menyampaikan pengaduan dalam hal belum mendapatkan layanan atas produk jasa keuangannya sebagaimana yang dia pahami. Nah, itu
tingkat literasi nasional kalau tahun 2019 38% dan inklusinya 76%. Ini nasional Indonesia. Bagaimana Jawa Timur? Karena kita sehari-hari berada di Jawa Timur, aktivitas kita banyak di Jawa Timur. Next slide, Jawa Timur ada juga datanya. Di Jawa Timur, tingkat inklusi lebih besar. Kalau nasional tadi 76, Jawa Timur inklusinya mencapai 87,9. Ya. Ini kecil-kecil, wah. Tapi nanti bisa bisa dibagi kalau Bapak Ibu berkan. Ini Pak. Ini ada di antara ini Pak, data ini Pak. Yang apa? Yang merah ini ya. Inklusi literasi yang gelap, yang agak warna abu-abu, inklusi yang warna merah. Ini untuk Jawa Timur tahun 2019 lebih tinggi dari nasional. Tingkat literasinya 48%, sementara inklusinya 87%. Gap-nya masih lebar juga. Jarak antara literasi pemahaman produk jasa keuangan dengan tingkat inklusinya, tingkat penggunaannya terpaut cukup jauh. Ini yang memiliki potensi masyarakat dan lembaga jasa keuangan akan mengalami dispute, ya. Ada ketidaksepahaman. Nah, ini OJK sudah mengatur kepada lembaga jasa keuangan harus memiliki mekanisme penyelesaian internal, ya. Internal dispute resolution, ya. Kalau nggak selesai, ya bisa diajukan kepada OJK. OJK bisa melakukan mediasi ataupun fasilitasi untuk mendapatkan solusi penyelesaian dispute antara konsumen dengan lembaga jasa keuangan. Itu literasi yang rendah tadi, relatif rendah tadi, menjadikan masyarakat berpotensi untuk dijadikan sasaran para aktor, para pelaku yang menawarkan investasi ilegal. Ya. Lanjut, ya. Investasi ilegal ini pada umumnya menawarkan keuntungan yang tidak wajar dalam waktu cepat. Ya. Keuntungan yang tidak wajar dalam waktu cepat, ya, termasuk memberikan tingkat imbal hasil yang tinggi, misalnya 10%, ya, per bulan, atau tadi mobil baru mungkin yang mestinya di normalnya beli di dealer 300 juta dijual 100 juta misalnya. Kemudian membeli rumah, beli rumah satu dapat satu rumah lagi. Nah, ini tawaran-tawaran yang seringkali yang memang tidak masuk akal, tetapi menarik, ya, bagi orang-orang yang literasinya rendah, literasi keuangannya rendah, menarik dengan tawaran-tawaran seperti ini, ya. Kemudian investasinya itu kadang juga ditawarkan, ya, sewaktu-waktu bisa diambil tanpa risiko, ya. Ini faktanya banyak yang akhirnya tertipu oleh kondisi seperti itu, ya. Ya. Ini cara-cara yang dilakukan, termasuk menggunakan tokoh agama, public figure, ya. Member get member dapat ini, dapat bonus, reward yang menggiurkan. Tetapi apabila ditelisik lebih jauh, ya, tawaran-tawaran investasi seperti itu pada umumnya legalitasnya tidak jelas, ya, tidak memiliki legalitas, izinnya tidak betul, ya, tidak ada izin, atau bisa jadi ada penyalahgunaan izin, ya. Lanjut, ya.
contoh-contoh daripada investasi yang ilegal ini, salah satunya ya di pinjaman online. Ya, pinjaman online ini memang difasilitasi oleh OJK, ya, peer-to-peer lending, pinjaman berbasis online ini ada. Ini bisa dibaca nanti untuk yang lending itu pasti diawasi oleh OJK. Ya, biayanya juga udah diatur. Ya. Kemudian data yang boleh direkam juga terbatas. Nggak boleh ini teman segrup, satu grup GWA kemudian direkam dalam pelaku peer-to-peer lending, nggak boleh. Sehingga kalau misalnya yang nunggak, yang minjem itu nunggak, anggota grup yang lain tahu, ditagih di situ, itu nggak boleh. Ini ada perbandingan antara fintech yang legal sama ilegal. Nanti silahkan didalamin. Kemudian dalam beberapa tahun terakhir ini juga ada peningkatan jumlah entitas ilegal, termasuk fintech dan non fintech. Tadi yang Pak Rudolf sampaikan tadi, yang berkedok koperasi juga ada, ya. Mulai dari yang sudah ramai itu koperasi Pandawa Group, kemudian ada next slide itu bisa di Cakra Buana, ya. Ada juga next slide berikutnya, Bapak. Berikutnya, ya. Berikutnya, Pak, ini data aja perkembangan dari tahun ke tahun. Memang makin tahun ke sini makin banyak tawaran investasi ilegal. Ini mulai dari investasi ilegal untuk perjalanan, ya. Perjalanan, ya, ada umroh, ada ke Holy Land. Ini ada data-datanya untuk tawaran yang terkategorikan sebagai ilegal. Murah kalau dihitung dari logikanya. Nah, ternyata itu menipu, ilegal. Ada juga kasus ini Dream for Freedom, ya. Kalau dihitung-hitung tawaran-tawaran investasi yang merugikan masyarakat ini dalam 20 tahun terakhir, dari 2009 sampai 2019, secara nasional itu di angka sekitar 92 triliun, Bapak Ibu. Jadi cukup besar juga tingkat kerugian yang ditanggung oleh masyarakat luas. Slide berikutnya ada contoh-contoh investasi ilegal di Jawa Timur, ya. Di Jawa Timur, ya, antara lain yang beberapa waktu lalu sempat ramai, Memiles, Bapak Ibu mungkin juga pernah mengikuti, yang dirilis oleh Pak Kapolda waktu itu. Kami OJK juga mendampingi karena kami tergabung dalam tim kerja Satgas Waspada Investasi. Ya. Memiles, ada juga rimba hijau, ya, nabung atau gade emas. Ada juga penggemukan sapi di Ponorogo. Penggemukan sapinya di Ponorogo, tapi korbannya bisa sampai Papua yang ngadu ini. Kami tahu itu dari mana? Mereka orang Papua itu mengadu kepada OJK di Jayapura. Nah, padahal bisnisnya di Ponorogo. Kok bisa orang Papua percaya kalau di Ponorogo ada bisnis penggemukan sapi? Nah, inilah karena rendahnya literasi tadi, cenderung percaya pada kawan, ya, pada tokoh, ya. Tidak dicek dengan baik bahwa investasi yang ditawarkan itu betul. Ya, termasuk juga 3M, manusia membantu manusia. Ya, ini praktek-praktek di Jawa Timur yang merugikan masyarakat. Ya. Kanjeng Dimas,
Masih ingat Bapak Ibu sekalian, bagaimana hebohnya Kanjeng Dimas waktu itu, duitnya bisa digandakan. Ya. Nah kalau yang seperti ini ramai di masyarakat, ya bisa mendapatkan keuntungan dalam waktu singkat. Nah, ini orang mau bekerja secara normal kan jadi ini apa? Jadi terganggu juga pikirannya. Ngapain capek-capek? Nah, mendingan yang seperti ini. Padahal ini menipu, fata morgana. Yang berikutnya, ya. Berikutnya kami akan informasikan kepada Bapak Ibu di OJK, ya, di negara kita ini ada yang namanya Satgas Waspada Investasi terkait ini apa? Upaya-upaya negara untuk memberikan pendampingan. Negara harus hadir manakala masyarakat menghadapi suasana situasi yang tidak nyaman karena menjadi korban tawaran investasi ilegal. Ya. Inilah konsepnya kenapa ada Satgas Waspada Investasi. Ini untuk memberikan pendampingan kepada masyarakat apabila mendapatkan tawaran investasi ilegal atau bahkan sudah menjadi korban. Satgas Waspada Investasi ini anggotanya siapa? Anggotanya kementerian-kementerian terkait, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Kemendiknas, ya, Kementerian Riset Teknologi, Bank Indonesia, PPATK, ya, Kejaksaan, Kepolisian, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Koperasi UKM, ya, yang diketuai oleh Otoritas Jasa Keuangan. Ini niatnya adalah untuk memberikan pendampingan dalam upaya pencegahan supaya masyarakat tidak tertipu pada tawaran investasi ilegal. Kalau sudah terjadi menjadi korban, ya kita berikan pendampingan oleh Satgas Waspada Investasi sampai tindakan kepada pelakunya, termasuk pembekuan usaha apabila apabila lebih ekstrim lagi, ya dicabut usahanya. Misalnya koperasi. Koperasi ini secara otoritas, kewenangannya kan di bawah pengawasan Kementerian Koperasi. Izinnya ada. Lalu prakteknya, nah, ada izin, ada praktek bisnis yang dilakukan. Mungkin di situ ada penyimpangan. Ya. Ada penyimpangan, nanti akan diteliti oleh oleh Satgas Waspada Investasi ini. Kalau koperasinya memang masih bisa dibina, maka dikembalikan kepada Kementerian Koperasi untuk diberikan pembinaan. Tetapi apabila kondisinya sudah nggak mungkin dibina lagi, ya sampai pada likuidasi koperasi itu untuk mengamankan investasi yang telah ditanamkan oleh para korban. Ya. Jadi dalam rangka memberikan edukasi kepada masyarakat, pemantauan kegiatan investasi ilegal, kami rutin ya dari OJK Pusat memberikan rilis pengumuman kepada masyarakat daftar-daftar investasi ilegal, baik itu yang fintech ataupun yang non fintech, ya. Dan di daerah kami juga ada tim kerja, termasuk di Jawa Timur ada tim kerja Satgas Waspada Investasi. Kami berkoordinasi dengan stakeholders, anggota SWI itu, Kementerian Dinas Koperasi, Kapolda, Kejaksaan, untuk sama-sama berusaha memberikan pengabdian pada masyarakat luas. Ya. Itu terkait dengan waspada investasi. Lalu tujuan daripada pembentukan waspada investasi itu saja memberikan perlindungan tadi, supaya tawaran-tawaran investasi ilegal yang bertentangan dengan hukum itu bisa dicegah, ya.
terutama yang penting masyarakat ya bisa lebih cerdas ya. Tentu saja kami OJK bersama tim kerja waspada investasi tidak bisa bekerja sendiri. Kami membutuhkan partisipasi masyarakat luas ya. Apabila ada tawaran-tawaran investasi yang tidak masuk akal, tidak logis, itu supaya dilaporkan kepada kami. Kami akan berusaha untuk menindaklanjuti, kami akan berkoordinasi, bertemu dalam tim kerja untuk memberikan perlindungan ataupun pendampingan kepada masyarakat luas. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, mungkin bisa kepada next slide ya, bahwa Satgas Waspada Investasi ini memberikan himbauan ya, himbauan kepada masyarakat luas ya, supaya masyarakat sebelum berinvestasi benar-benar memahami. Di slide berikutnya silakan itu ada, memastikan bahwa pihak yang menawarkan investasi tersebut memiliki izin dari otoritas ya. Ada izin dari otoritas. Next slide, Pak. Ya. Memastikan bahwa produk jasa investasinya ya itu menawarkan produk ya yang legal. Memastikan logo atau investasi dari perusahaan yang menawarkan. Menawarkan lelang macam-macam, kita kira itu dari Pegadaian, ternyata itu hanya nomor gadget biasa, bukan dari Pegadaian. Bahkan mungkin walaupun pakai logo yang benar dari Pegadaian ataupun dari lembaga jasa keuangan yang lain, masyarakat juga enggak selayaknya langsung percaya. Jadi perlu klarifikasi. Tapi sebelum klarifikasi, sebelum bertanya kepada OJK, kepada Satgas Waspada Investasi, ini screening awal. Screening awal ketika Bapak Ibu akan melakukan investasi, ya, supaya investasinya tidak sampai memakan aset Bapak Ibu sekalian, sehingga kebutuhan pokok sampai terganggu. Ya, ini 2L. Nah, ini angka 2L. 2L itu tip atau screening awal dalam rangka melakukan investasi yang aman. Ya. 2L itu, L yang pertama legal, L yang kedua logis. Ya. Legal dan logis, 2L ini adalah screening awal ketika Bapak Ibu, saudara semua akan melakukan investasi. Ya. Legal itu berarti ada izin. Kalau koperasi ada izin dari Kementerian Koperasi. Kalau lembaga jasa keuangan ada izin dari OJK. Kalau terkait dengan sistem pembayaran, ya, payment system ada izin dari Bank Indonesia. Ya, masing-masing otoritas ini sudah membuat satu persyaratan, ya, ketika mereka akan memberikan izin itu sudah diukur bahwa masyarakat yang akan melakukan kegiatan itu dapat melaksanakan kegiatannya, ya, melaksanakan kegiatannya secara memadai, artinya dapat memberikan layanan termasuk rasa aman kepada masyarakat luas. Ya. Jadi untuk berinvestasi setelah screening 2L tadi, legal dan logis, ya, kembali kepada diri kita masing-masing. Ketika akan berinvestasi itu kenali kebutuhan kita. Ya, kebutuhan kita untuk investasi itu apa? Jangan karena kenal, bukan semata-mata karena kenal, oh ini asuransi, marketingnya kawan, lalu kita segen. Ya. Segen akhirnya kita ya udah membeli polisnya tanpa kita paham dan sebenarnya bukan kebutuhan kita. Nah, kemudian juga manfaatnya apa dari yang kita
investasikan. Lalu jangan berhenti pada manfaat. Ini iming-iming ya, manfaat-manfaat yang ditawarkan oleh marketing itu kadang-kadang juga tidak masuk akal. Lalu kita tergiur ya, tergiur apalagi dapat hadiah. Dapat hadiah nonton bola ke Liga Eropa misalnya. Tapi setelah pulang dari sana ternyata investasinya susah untuk ditarik kembali. Nggak cocok dengan tawaran awal yang dibilang mudah klaim tanpa risiko. Nah, ini pahami hak dan kewajiban tadi harus dibaca betul. Maka kalau membeli produk itu kadang ada masa ini cooling period ya. Kalau asuransi istilahnya cooling period. Ketika sudah membeli produk ada masa sekitar satu periode sekitar 2 minggu kalau nggak salah supaya ini mempelajari betul sebelum memutuskan benar-benar membeli produk. Legal dan logis adalah screening awal yang nggak bisa ditawar-tawar dalam melakukan investasi. Untuk mendapatkan informasi yang valid, ya Bapak Ibu. 1 menit lagi Pak Mulyanto. Siap. Bapak Ibu bisa telepon ke kontak OJK 157. Ya, 157 atau ada fax-nya juga, ada WhatsApp-nya juga. WhatsApp itu pakai 157 beberapa kali ini. Ini silahkan hubungi kami atau Bapak Ibu kalau mau belajar buka internet bisa langsung masuk ke webnya OJK. Sikapi uangmu dengan bijak. Jadi uang yang Bapak dapatkan berangkat pagi sore ketika normal ya kemudian harus dibelanjakan, maka harus bijak dalam memanfaatkannya. Sikapi uangmu dengan bijak, itulah tagline dari OJK, melengkapi fungsi OJK, mengatur, mengawasi, dan melindungi. Saya kira Bapak Ibu sekalian, itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan investasi ilegal di era pandemi. Kenapa semuanya itu bisa menghampiri kita semua dengan kondisi kita physical distancing akan mendapatkan tawaran-tawaran yang menggiurkan. Maka cek ya, tanyakan kepada otoritas bahwa tawaran-tawaran itu memang benar-benar ada izinnya, terdaftar ya. Kalau terkait dengan produk, terkait dengan lembaga jasa keuangan, otoritasnya ada di OJK. Silakan hubungi 157. Saya kira sekian Pak Budi Waloyo, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.